Akhirnya, oh my god, what? Stres gak sih? Gue kayak stres sendiri gitu. What's going on? Ya begitulah. Bro, how are you? Gimana, apa kabar? Good, good. Thank you. Terakhir kita ketemu, itu dunia masih normal-normal aja, kita masih bisa keluar rumah, dan kita ketemu di depan Selfit, di bawah. Di Kemang ya? Di Kemang. Oh iya. Iya. Lu emang Lo tinggal kangen daerah... gak sih masa-masa itu? Itu udah kayak masa yang jauh sekali buat gua, tahu nggak? Itu padahal kayak apa itu like 2 bulan yang lalu kayaknya ya, tapi itu kayak udah ingatan yang jauh banget gitu loh, bahwa kita masih bisa keluar rumah, kita masih bisa nge-gym, kita masih bisa bump ke orang lain di luar sana. Gila ya, bener-bener ya situasi ini ya, mengubah hidup kita banget ya, luar biasa loh. Actually, karena gue lagi pengen ngobrol, karena gue tahu gue ngobrol sama lo dan gue lu pencinta kucing. Ini mungkin banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya gue juga punya kucing di rumah gitu. Ada berapa kucing? Cuman 1 sayangnya. Tapi ini satu informasi yang nggak semua orang tahu, karena emang nggak pernah gue omongin aja di mana-mana. Ya. Nah, ini langsung aja gue akan kenalin ke lo kucing gue. Gokil. Yo, perkenalkan, ini namanya George. Right? Lucu banget George, lucu banget. Hai George. Okay. So George, lucu banget. Ini lucu banget. Jadi, so the crazy thing is si George ini, dia kayak sebenarnya kucing jalanan. Waktu itu kucing jalanan masih bayi, masih kecil. Dan hampir kelindes truk. Abis itu istri gue stopin mobilnya dan dia langsung kayak keluar ngambil. Oh, ini sekarang si George minta keluar nih. Bentar ya, sorry ya, gue ingin dia bentar. Iya, emang kucing kayak gitu. Apalagi kucing oren tuh. Kucing oren kelakuannya ada-ada aja emang. Nanti dia keluar rumah, pulang-pulang udah ada codetnya lah. Ntar tiba-tiba dia ngapain lah. Kucing oren emang kayak gitu kerjaannya tuh. Asli, tapi dia he's probably kayak bisa gue bilang the best pet cat ever sih, karena jadi waktu kecil ketika dia ambil kelindes truk itu, istri gue langsung stop mobilnya, dia langsung keluar, dia ambil kucingnya dan dibawa ke dokter, dikasih suntik, dibersihin, disuntik vaksin dan lain-lain, dibersihin banget, dan akhirnya kita bawa pulang ke rumah. Anak gue seneng banget, istri gue seneng banget, guanya kayak oh my god, kita punya peliharaan kucing sekarang, oke. Dan akhirnya jadi segede itu sekarang. Gila, dia kayak gak ada. Ini kucing pertama lo? Pertama punya gue. Kucing? Yes. Emang kucing tuh gimana ya? Ngeselin gitu. Buat kucing, kita tuh cuman jadi pembuka kaleng mereka doang sebenarnya kan. Kayak dia ngeliatin gua, kapan lu ngasih gua makan. Kalau anjing itu kan ada ada rasa kayak aku ingin memuaskan Anda majikanku. Aku adalah gitu loh. Kalau kucing tuh kayak kapan gue dikasih makan, buruan nih gue cakar lo gitu. Cuman justru itunya yang bikin kita sayang gitu. Kayak kita ngerasa kayak iya baik Tuhan gitu kalau kucing. Kita ada rasa itunya kali ya, slave mentality. Kita masih suka dijajah sejak zaman Jepang, sejak zaman Belanda. Kita kali ini nggak apa-apa deh dijajah sama kucing aja. Lucu banget sih kucing sih. So, gue pengen ngobrol dikit nih sama lo soal project kita bareng. Ini gue excited banget actually. Thank you banget pertama lo di IG Live gue, dan habis itu kita juga kerja sama bareng sama Indonesia Kuat dengan Raditya Dika Cat Cafe. Itu Cat Cafe itu beneran ada atau benar-benar hanya virtual di game? Cat Cafe itu sebenarnya gue sama Bubu waktu itu lagi duduk bareng, terus mikir kayaknya kalau bikin game lucu nih, game apa ya gitu. Terus kita duduk bareng, ngobrol, dan kayaknya kalau yang berhubungan dengan kucing, gue kan suka banget kucing gitu. Dan gue punya mimpi suatu saat punya Cat Cafe, yaitu sebuah cafe di mana kita bisa ngelus-ngelus kucing dan lain-lain. Cuman kan gue takut gue nggak punya komitmen segitu gedenya gitu loh untuk menjalankan kafe beneran. Itu kan pasti butuh time and effort juga kan. Jadinya ya udahlah kita bikin kafe virtualnya. Jadilah game itu di mana lo bisa ngurus kucing. Ada di Play Store, ada di kalau Apple apa sih nama itunya? Nama iOS, iOS App Store. Bisa itu ya App Store ya. App Store. Ya bisa di situ juga. Gue nggak pakai
Apple soalnya. Jadi bisa Oke. beli di sana juga. Bisa beli di sana, bisa di download di sana, bisa main. Download Gamenya sana. gratis kok, jadi bisa main-main. Gue actually udah download juga gitu ya. Gue ngecek di Luar sini. biasa. This is I think gue kasih lihat dulu aja gitu ya bentuknya seperti apa bagi kalian Game yang lucu-lucuan sebenarnya. asli sih. Kayak tadi itu gue main sebentar gitu. Gue cuma pengen ngecek-ngecek gitu. Akhirnya gue yang kayak mulai tips. Oke, ada tips lagi. Wah ini tips. Gue akhirnya jadi kayak lumayan baru 5 menit gitu ya udah addicted banget gitu sama si Cat Cafe ini gitu. And Iya. itu sebenarnya untuk managing the cat cafe kan, make sure kalau Iya. kucingnya juga seneng, habis itu lu ngambilin tips, habis itu cat powernya ada dan lain-lain kayak gitu. Iya, That's iya, iya. dan kemarin itu sampai lu ngundang orang yang berhasil ngumpulin 1 juta rupiah Iya. dari si cat cafe ini gitu. Iya, Bro, iya. that's crazy man, that's good. Ya, jadi di game ini orang ngumpulin duit dari cat cafe-nya kan, uang hayalan tentu saja, bukan uang beneran. Ya, Terus ada ya. yang bisa ngumpulin sampai 1 juta, terus ada 3 orang kalau nggak salah waktu itu, dan gue undang buat makan bareng. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal kucing, gitu. Pokoknya nggak penting banget sih sebenarnya ya. Kita ngobrolin soal kucing, udah berapa lama suka kucing dan lain-lain gitu. Karena dari kecil hidup gue memang dikelilingi oleh kucing ya, karena keluarga gue suka melihara kucing, jadi nggak pernah ada momen dalam hidup gue yang nggak ada kucingnya gitu. Jadi emang gue seneng. Itu apa ya, sampai sekarang ini gue masih suka, dan maksudnya pencitraan lu sendiri sama kucing itu jadinya sangat kuat banget sih, to be honest. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi aduh, HP-nya jatuh lagi. Bentar. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini handphone soalnya supaya lurus, gue ganjel pakai remote AC nih. Bentar. Kalau gue nggak tahu kenapa, cuman setiap kali gue syuting, setiap kali Ya. gue keluar rumah atau gue ke warteg atau gimana Ya. gitu ya, itu pasti suka ada kucing liar nyamperin gue terus di kaki gue gitu loh. Jadi kayak mereka datengin terus Ya. nggak tahu ngeliatin gue makan gitu. Kayak gue tuh kayak ada special bond gitu loh sama kucing-kucing ini gitu, nggak tahu kenapa. Tapi Dulu dari aja. semua kucing yang lu punya gitu ya, pasti kan sekarang lu punya berapa kucing by the way di rumah? Gue ada 5 kucing. Mereka beranak terus dan atau kayak Enggak, semuanya gue steril. disterilin ya? Oke, Bahkan diri dan- gue sendiri gue juga steril. Wah, men. Aduh jatuh lagi. Gue pegang aja dah. Aduh nih remote AC. Nih tuh gue ganjel pakai ini tuh, remote AC dari tadi. Makanya lu Nggak ganjel penting pakai banget kayak sih. gini dong, pakai tong sampah ya. Oh iya itu jauh lebih menarik gitu kayaknya tuh. Itu jauh lebih menarik. Lalu dari semua kucing, dari 5 kucing yang lu punya ini, kenapa yang akhirnya kan di Cat Cafe ini ada 1 kucing tuh yang jadi ikonnya gitu ya. Dan itu kucing Iya. oranye juga kan, kucing oranye juga gitu. Atau Ada kucing oranye, ada kucing nggak punya bulu, kan gue punya kucing yang nggak ada bulunya tuh, kucing Sphinx, Iya. jenis rasnya. Dari semua kucing yang paling tua di tempat gue adalah yang oranye itu. Jadi yang kupingnya agak turun, dia rasnya Scottish Fold. Namanya Morganisa gitu. Karena zaman dulu gue suka Smash dan gue suka Cherry Bell. Jadi kan Morgan sama Morganisa. Of course. Thank you. Ya. Terus si kucing itu udah tua banget, umurnya berapa ya sekarang ya? Kalau umur manusia mungkin udah 60-an tahun kali ya, jadi udah tua banget. Wow, Itu kesayangan gua gitu. Yang Oke. paling belagu tapi dia paling belagu. Of Jadi course lah, paling kalau tua. dipanggil nggak mau datang dan lain-lain. Ya. Bro, lu sendiri nih ya dari game tersebut, lu udah mainin, lu sendiri suka mainin si Cat Cafe sendiri gak? Gue suka main Cat Cafe kalau pengen relax. Kalau game itu kan kasual banget ya, game hyper kasual sih sebenarnya sih. Jadi kalau mau relax main itu daripada gue main Mobile Legend kalah mulu kan, gue dikatain noob sama bocah-bocah pas lagi ngerank gitu. Akhirnya gue balik lagi ke game itu buat relax lagi gitu. Gue suka vibe-nya aja gitu, vibe kasualnya itu loh. Dan ini nanti pada akhirnya game ini apa ya, kayak purpose-nya ujungnya itu apa gitu? Apakah nanti lo bisa make friends di situ sama orang-orang kayak, atau lo bakal gue misalnya main sampai 1 miliar rupiah tiba-tiba dapat apa gitu, atau gimana gitu, like itu lebih ke situ. Iya.
Untuk game-game kasual ya, kayak gue juga main game kasual lain kayak Stardew Valley gitu misalnya. Em, gua memberikan tempat buat escape sih sebenarnya. It's an escape buat lo dari semua hal yang stres buat diri lo gitu. Jadi lo set your own objective aja di sana. Mau dapat duit banyak bisa, mau menuhin kucingnya juga bisa. Kayak game yang lo bisa set your own pace aja gitu. Jadi pada saat ini sih levelnya masih kayak gitu kan, namanya juga game, kita develop terus kan, kita nggak tahu nanti ke depannya bakal kayak gimana. Cuman buat gue pribadi, gue sih happy dengan keadaan gamenya saat ini. Dan emang itu dari lagunya, dari kalau misalnya kita tap kucingnya, meow, ada gitunya. Habis itu begitu ngambil duitnya, kling, gitu. Jujur, it's very meditative buat gue ya. Pas tadi gue mainin sedikit gitu. It's very Buat escape meditative. aja gitu loh, buat lo escape, hilang bener. dari dunia. Karena kalau enggak, lo pusing banget kan. Lah kan lo mikirin, anjir, ini event gue semua di cancel, ini gue nggak bisa stand up lagi, ini nanti gimana, gue main kucing aja gitu. Tapi begitu selesai main kan, kayaknya semua masalah gue masih ada deh. Tapi ya paling nggak buat sejam 2 jam lo bisa lari ke sebuah tempat yang tenang buat lu gitu sih. Maksudnya buat game gue sih kayak gitu. Tapi gue juga main yang lain gitu. Gue main ya kayak tadi gue bilang, gue main Mobile Legend juga. Sekarang game yang free kan juga banyak, ada COD Warzone. Gue di YouTube gue lagi main Sims 4 gitu. Jadi memang ada banyak game-game lain juga. Cuman gue selalu kalau mau cari ketenangan sih balik ke game gue sendiri gitu. Asli sih, itu meditatif banget sih menurut gue. Cukup zen ya. Kayak musiknya pun juga musik-musik Jepang yang lumayan relaxing sih menurut gue. Jadi ya kalian jujur kayak kalian harus nyobain banget. Apalagi ketika lagi di rumah aja yang kayaknya lo stuck di 4 tembok rumah lo ini dan kayak lo nggak ngerasa bisa escape kemana-mana. Ya, kenapa nggak escape ke Raditya Dika Cat Cafe itu? Iya, kan? Apalagi lo lihat kiri istri lagi, waduh kemana lagi nih gue harus pergi nih. Lihat kanan anak. Gue nggak mau komen yang itu. Lu tau gak, di Cina itu divorce rate tinggi banget men setelah post pandemic men. Kebayang sih, stres banget pasti sih. Dan ini gue lagi ngumpet nih dari istri gue nih, istri gue nggak tahu nih gue di mana nih. Gue lagi di kamar asisten rumah tangga soalnya nih. Ngumpet di salah satu pojokan rumah. Alright, so gue pengen ngasih tahu dulu aja kalau misalnya gue sama Raditya Dika nih lagi kolaborasi dua project kita ya, misalnya Dem I Love Indonesia dan Raditya Dika Cat Cafe itu kolaborasi untuk pre-order di websitenya Dem I Love Indonesia di www.demiloveindonesia.com atau lu bisa pre-order juga lewat Tokopedia di Dem I Love Indonesia Official Store. Dan kemarin mungkin kalian kayak kalau misalnya udah ngikutin yang live gue sebelumnya, itu sempat kita bilang sampai 23 April. Ternyata requestnya itu banyak banget dan gak habis-habis sampai sekarang. Akhirnya kita harus perpanjang ke sampai tanggal 4 Mei. Itu gila banget sih, karena apalagi sebentar lagi kan bakal lebaran. Dan yang lebih lucunya lagi, ada beberapa desain kayak yang dari Cat Cafe yang jujur gue suka banget, karena ini kayak perlengkapan lagi corona gitu, which is ini yang ngedesain desainer lo ya by the way ya, untuk yang Cat Cafe kalau misalnya itu semua lewat. Karena gue kan kerja barengnya sama Bubu, itu semua Bubu sih yang secara kreatif. Cuman gue juga dilibatkan secara kreatifnya juga dilibatkan. Dan gue suka banget sebenarnya yang desain lo dari yang Cat Cafe ini, karena ini benar-benar ngingetin kayak zaman kita lagi persiapan menghadapi corona gitu. Ini gue pengen ngasih lihat bentuknya seperti apa kalau misalnya kalian pengen beli merchandise-nya. Karena merchandise itu kan mengingatkan kita pada momen tertentu. Nah, ini adalah merchandise yang mengingatkan ketika kita diisolasi bareng-bareng. So, itu dia. Dan harus diingatkan ya, lagi diisolasi kayak gini kita kembali diingatkan ya. Cuman gue apresiasi banget sih sama lu, dan karena kan 100% keuntungan bersih dari t-shirt edisi Saling Jaga ini kan bakal didonasikan kan. Itu buat gue sih good gesture banget buat UMKM kreatif dan para medis juga nih, gara-gara COVID ini emang kacau banget sih. Dan banyak loh yang masih kekurangan, banyak yang masih membutuhkan, apalagi di grup SMA gue, temen gue tuh banyak yang dokter juga, dan pasti mereka butuh bantuan kita banget gitu loh. It's so sad, maksudnya gue bersyukur banget
ya, kita pekerja seni, pekerja kreatif, dan gue ngerasa being in the entertainment emang kita udah biasa di rumah gitu, secara kreatif, ngerjain sesuatu secara kreatif. Tapi kan banyak teman-teman kita yang seharusnya mereka ke kantor dan sekarang jadi cuti tidak berbayar, misalnya seperti itu, atau vendor-vendor kayak baju gitu misalnya yang sekarang ini harusnya udah lebaran, mereka bakal panen, mereka udah siapin stok dan lain-lain, tapi akhirnya stop semuanya, nggak ada jadi uncertainty semuanya, dan akhirnya pegawainya pun juga again disuruh pulang dan lain-lain. Dan di situ sih kita berusaha banget supaya UMKM ekosistemnya itu tetap jalan, dan make sure designer juga tetap jalan, vendor tetap jalan, dan akhirnya donasinya ini akan kita sumbangkan ke kalau misalnya di sini ada yang namanya Kreatif di Saat Sulit. Itu program dana solidaritas kreatif digagas oleh M-Block Space sama satu lagi Yayasan Aliansi Indonesia Kuat gitu. Nah ini gue pengen ngasih lihat, dari tadi gue nyariin ini desain dari Raditya Dika Cat Cafe yang lucu banget ya. Indonesia. Ini lucu banget sih. Ini jadi kayak benar-benar persiapan untuk lo terisolasi di rumah, dan this is all the necessary things that you need gitu. Makanya pakai masker segala dan lain-lain. So, again, kayak tadi Radit sempat bilang juga 100% keuntungan bersih penjualan t-shirt didonasikan untuk membantu UMKM kreatif dan para medis, disalurkan melalui Yayasan Aliansi Indonesia Kuat dan program Kreatif di Saat Sulit 2 itu. Jadi program dana solidaritas kreatif digagas oleh M-Block Space.